Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sukmadewi Eka Putri, NPM 10102177047. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang studi kawasan Islam di Timor Leste. Negara Islam di negara Timor Leste. Timor Leste dulunya adalah bagian dari bangsa Indonesia, sampai akhirnya Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia dan meresmikan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Sebelumnya, negara Timor Leste itu bernama Timor Timur. Setelah menjadi anggota PBB, Timor Timur akhirnya memutuskan untuk memakai nama Portugis, yaitu Timor Leste, sebagai nama negaranya secara resmi sampai saat ini. Meski dari dulu, negara Timor Leste, umat Islam menjadi minoritas, namun saat Timor Leste bergabung dengan bangsa Indonesia, banyak sekali perhatian dan peningkatan aktivitas dakwah di dalamnya. Timor Leste juga sebagian dari daerah Nusa Tenggara Timur yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Nasrani, karena lama dikuasai oleh bangsa Portugis. Padahal kedatangan Islam lebih awal daripada kedatangan bangsa Portugis. Tetapi sayangnya Islam terkikis oleh agama Nasrani yang dibawa oleh Portugis dengan semboyan gaspolnya yang menyebarkan agama Nasrani di wilayah kolonial. Dalam buku yang berjudul Islam di Timor Timur karya Abdaka, itu menjelaskan Islam itu sudah ada di Dili yang menjadi ibu kota Timor Leste sebelum bangsa Portugis datang pada tahun 1512. Dalam integrasi dengan Indonesia, keberadaan umat Islam di Timor Leste mengalami kenaikan secara signifikan. Jumlah Muslim pada tahun 90-an mencapai 31.579 jiwa, di mana terdapat 13 masjid, 30 musola, 12 madrasah, 21 lembaga Islam, dan 116 ustadz. Namun, semua perubahan itu tidak terjadi lama. Setelah Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia, terjadinya penurunan yang sangat drastis. Jumlah Muslim di Timor Leste mengalami penurunan. Di antaranya hanya 5.011 Muslim, 3 masjid, 5 musola, 5 madrasah, 7 lembaga Islam, dan hanya 21 ustadz. Salah satu masjid yang dibangun dan menjadi ikon dari Islam di Timor Leste adalah Masjid An-Nur yang sempat hancur saat terjadinya serangan Jepang pada Perang Dunia yang Kedua dan dibangun kembali setelahnya. Pada tahun 1977 sampai tahun 1979, Madrasah Diniyah An-Nur mulai menunjukkan perkembangan. Karena hanya Madrasah An-Nur lah satu-satunya madrasah untuk menimbang ilmu agama Islam untuk generasi Timor Leste. Dengan demikian, agama Islam di Dili selalu mengalir. Pada tahun 1976, awal berdirinya madrasah. Pengurus madrasah An-Nur adalah orang-orang dari Sulawesi Utara. Tokoh-tokoh Sulawesi Utara yang menjadi pejabat madrasah An-Nur yaitu Usman Wole, Salman Maspake, Muhsin Konan, Rustam Pinole, Piris Iko, dan Gafar Kinon. Semangat keislaman tetap tumbuh di Timor Leste, walau sudah tidak bergabung dengan Indonesia. Muslim di Timor Leste tetap berusaha meraih haknya di tengah kehidupan negara yang baru. Agama Islam masuk ke wilayah Timor Leste, itu dengan berbagai macam cara, terutama melalui jalur perdagangan. Tidak ada literatur atau sumber hidup yang pasti kapan Islam masuk di negara Timor Leste.
Tetapi ada 5 pendapat ahli yang mengatakan proses masuknya Islam ke Timor Leste. Yang pertama, Islam masuk di Timor Leste bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, Islam masuk Timor Leste lebih awal dibandingkan dengan bangsa Eropa dan agama lainnya. Yang ketiga, Islam masuk ke Timor Leste bertepatan dengan masuknya Islam di Indonesia yang dibawahi oleh para pedagang Hadramaut. Yang keempat, Islam masuk ke Timor Leste bersamaan dengan datangnya para pedagang dari Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol. Yang kelima, keturunan Arab Timor Leste mengatakan dari leluhur mereka bahwa pedagang Arab itu datang di Timor Gili sejak awal abad permulaan Islam di Jazirah Arab. Karena pada dasarnya Islam di daerah Dili itu adalah bagian dari beberapa tokoh sejarah yang berkembang di daerah tersebut. Melalui UNETA, Muslim Timor Leste telah mempersiapkan diri dengan membentuknya lembaga Islam Timor Leste dengan nama Sensistil. Sensistil singkatan dari Centro da Comunidade Islam de Timor Leste. Dalam bahasa Indonesia adalah Pusat Komunitas Islam Timor Leste. Sensistil didirikan pada tanggal 10 Desember tahun 2000 sebelum masa Humanite di Dili Timor Leste. Tujuan utama didirikannya Sensistil adalah sebagai wadah mengayomi umat Islam sebagai satu-satunya cara komunitas Islam Timor Leste dengan misi utamanya menegakkan prinsip Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sensistil lahir sebagai mitra pemerintah dalam pengurusan mengenai kepentingan umat Muslim. Dan sejak didirikannya Sensistil mendapatkan subsidi dari pemerintah. Namun, sejak tahun 2009, subsidi tersebut tidak lagi cair. Presiden dan Wakil Perdana Menteri Republik Demokrasi Timor Leste itu sangat memperhatikan keberadaan umat Islam di negaranya. Melalui pasal 12 dan 45 dalam Republik Demokrasi Timor Leste menjamin kebebasan beragama di negaranya. Selain itu, pemerintahan juga menghormati umat Muslim dengan menjadikan hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha dijadikan hari libur nasional. Sedangkan untuk hari besar Maulud Nabi, Isra Mi'raj, dan 1 Muharram masih diperjuangkan, termasuk waktu istirahat pekerja Muslim pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Pada tahun 2011, perkembangan Muslim bertambah 500 orang. Jumlah ini terhitung tenaga dakwah, alim ulama, dan ustadz-ustadz memberikan pembinaan kepada mu'alaf, lembaga-lembaga keislaman, dan ahli agama di Timor Leste. Terus menyebarkan agama Islam melalui kegiatan di bawah Sensistil. Di samping itu, sekolah dan sarana belajar yang berbasis Islam terus didirikan dan dikembangkan demi berkembangnya Islam di Timor Leste. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya